Datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera bagi kita semua yang hari ini boleh berada di tempat ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kita boleh berada di tempat ini untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus, bukan bayinya, tapi kita merayakan Dialah yang besar, Dialah yang berkuasa, Raja di atas segala raja saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita naikkan pujian, O Yesusku, Engkaulah Raja damai.
penyertaan Tuhan Yesus di dalam 1 tahun ini, kami boleh melewatinya dengan berbagai macam pergumulan kami. Engkau memampukan kami melewati hari-hari kami yang begitu sulit, sehingga saat ini Tuhan Yesus kami berada di tempat ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena memperingati hari kelahiran-Mu di dunia ini Tuhan Yesus. Engkau datang untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Firman-Mu boleh nyata atas hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, ibadah kami, ibadah Natal di tempat ini boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih setia-Mu ada di hidup kami. Kami menyerahkan untuk setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan Yesus. Mampukan kami, biarlah kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi terang bagi hidup kami Tuhan Yesus. Boleh menjadi pelita bagi setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus. Setiap kami yang akan mendengar ya Tuhan Yesus, kami buka hati kami, biarlah Roh-Mu memenuhi hati kami untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami siap sambut firman-Mu hari ini, kami siap beribadah hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh menantikan hadirat Tuhan di tempat ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya.
23. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, silakan. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara, bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, malam sunyi senyap, terkejutlah gembala. Lihat cahaya besar, lihat cahaya besar, dengar warta gemar, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Agar pujian lebih dari awal. Malam sunyi senyap, malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara, bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru, pada namanya dipersilakan, datang di Bethlehem. Tuhan, seluruh dunia saat ini juga mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lahir bukan hanya ke dunia 2000 tahun yang lalu, tapi Tuhan juga sudah hadir, lahir di dalam setiap kehidupan kami, lahir di dalam hati kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sungguh kepada Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, urapi kami ya Bapa, ya Roh Kudus yang akan memimpin renungan kami di pagi hari ini. Dan renungan firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau yang berfirman, pakai hamba-Mu seturut kehendak-Mu saja ya Allah. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap untuk diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Saya bersyukur, terima kasih kalau saat ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan renungan Natal kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengajak kita semua membaca Alkitab,
ada baiknya saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena ada peribahasa katanya tak kenal maka tak sayang. Biar Bapak Ibu semua sayang juga kepada saya, seperti Bapak Ibu sayang kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nama saya Edi Hermawan, atau biasa dipanggil Hermawan. Kadang-kadang ada juga yang panggil Edi, dan ada juga beberapa panggilan lain, ya, terutama untuk teman-teman bergaul. Jadi saya diberkati dengan satu orang istri tentunya, dan satu orang putri. Seharusnya putri saya ada 2, tapi yang pertama dia hanya berumur 4 jam, ya. Jadi lahir jam 12 siang, jam 4 sore dia sudah meninggal. Kemudian putri saya yang ada sekarang, putri yang kedua, sudah beranjak dewasa. Dia sudah kuliah dan dia saat ini sudah ada di semester 5. Puji Tuhan, itu adalah berkat anugerah Tuhan buat saya dan keluarga. Dan saat ini saya boleh melayani di Gereja Jemaat Kristus Indonesia atau GJKI Pembawa Damai Jemaat AKB yang ada di Pulau Gebang Permai, Jakarta Timur, ya. Jadi kalau biasanya orang yang ada di Jakarta Barat atau Jakarta Selatan itu agak asing dengan yang namanya Pulau Gebang, karena yang ada di benak mereka biasanya kalau Pulau Gebang itu tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah. Tapi tempat pembuangan sampah itu sebenarnya bukan Pulau Gebang, tapi Bantar Gebang. Itu adanya di Kabupaten Bekasi. Jadi Pulau Gebang tidak ada tempat pembuangan sampah akhir. Jadi yang terkenal dari Pulau Gebang mungkin itu cuma terminalnya, terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, ya. Jadi saya melayani di GJKI sebenarnya baru, ya. Saya baru ditahbiskan sebagai penatua mungkin sekitar 2 bulan yang lalu. Dan saat ini saya hadir di sini diantar oleh 2 orang sahabat saya yang luar biasa. Sahabat yang solidaritasnya tinggi sekali, ya, sehingga saya boleh tiba, ya, tidak terlambat. Itu karena pengorbanan beliau ini 2 orang ini. Jadi Bapak Toto dan Bapak Aji yang mengantarkan saya ke tempat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan membagikan renungan buat kita semua. Dan firman Tuhan di pagi hari ini saya kasih judul Raja yang menjadi hamba. Raja yang menjadi hamba. Nanti kita buka Alkitab kita. Tadi sudah dibaca sebenarnya di Yesaya 9 ayat yang ke-5. Nggak tahu kita bisa satu hati, satu roh gitu ya. Jadi saat ini saya akan membagikan di Yesaya 9 ayat 5, kemudian disambung di dalam Matius 8 ayat yang ke-20. Sebentar. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sudah ketemu, saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebelumnya, apakah di sini melaksanakan prokes ketat? Kalau tidak, soalnya nggak ngap juga. Jadi napas tambah ngos-ngosan gitu ya. Ya, jadi puji Tuhan. Yesaya 9 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lanjut ke dalam Matius 8 ayat yang ke-20. Matius 8 ayat yang ke-20.
Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima tadi, kalau saya membacanya, saya punya pemikiran bahwa apa yang dituliskan di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima itu adalah akan lahir ya seorang putra, nanti namanya disebutkan sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Raja damai dan sebagainya. Itu adalah simbol keperkasaan dari suatu pribadi, seorang pribadi. Mungkin kita bisa membayangkan kalau kondisinya seperti itu, bahwa ada seorang putra yang akan lahir, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu tidak-tidaknya dia mempunyai kepribadian paling tidak seperti Raja Daud atau Salomo, karena di sini disimbolkan sebagai raja dan lambang pemerintahan ada di bahunya. Itu melambangkan suatu kewibawaan yang luar biasa. Tapi ternyata di dalam Matius 8 ayat yang ke-20, kenyataannya sangat-sangat berbeda. Di situ dikatakan serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Ini adalah suatu lambang kesederhanaan di bawah kesederhanaan. Ya. Jadi yang namanya kesederhanaan itu sangat-sangat lekat dengan keberadaan Tuhan Yesus. Dan Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus itu mungkin sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan. Dan pada saat Tuhan lahir dalam kondisi yang sangat sederhana, bahkan itu dikatakan yang namanya kelahiran Tuhan Yesus itu kan tidak lepas dengan yang namanya kain lampin, ya. Tidak lepas dari yang namanya palungan, tidak lepas dari yang namanya kandang domba. Jadi seorang bayi yang dinubuatkan akan lahir, bahwa lambang pemerintahan ada di bahunya, itu lahir di tempat yang bisa saya katakan tidak layak untuk seorang bayi dilahirkan. Saya bukan orang kaya, saya sederhana, tapi pada waktu anak saya akan lahir, paling tidak 2 bulan sebelum dia lahir, segala sesuatunya sudah saya persiapkan. Entah itu tempat tidurnya, baby box, pakaiannya, sampai ke botol susunya itu sudah disiapkan. Itu orang yang sederhana. Tapi Tuhan di sini dinubuatkan oleh Yesaya, itu merupakan suatu pribadi yang dahsyat, yang luar biasa, yang hebat, yang akan memerintah. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Kalau kita pikir, apakah nubuatan Nabi Yesaya itu salah dengan kelahiran Tuhan Yesus 700 tahun kemudian? Kadang-kadang kita melihat bahwa yang kita lihat itu adalah sesuatu yang kita lihat sekarang, dan kita terkadang lupa bahwa ada proses yang seharusnya terjadi di dalam segala peristiwa, segala perkara. Sama juga mungkin dengan keadaan kita sekalian saat ini. Kita tahu Tuhan berjanji, ya. Bahkan ada lagunya yang mengatakan janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari. Tuhan janji akan menjadikan kita kepala, bukan ekor. Tuhan akan membawa kita terus naik, tidak menjadi turun. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Tuhan akan memberkati keluarga kita, rumah tangga kita. Semuanya itu adalah janji-janji Tuhan kepada kehidupan kita. Tapi nyatanya saat ini mungkin keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dari janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji akan membawa kita terus naik, ya, tidak turun. Tapi saat ini mungkin usaha kita sendiri lagi lesu.
keadaan lagi sulit. Pekerjaan mungkin banyak teman-teman kita yang di PHK. Mungkin banyak teman-teman kita yang dirumahkan. Dan itu terkadang membuat kita berpikir, apa benar Tuhan berjanji seperti itu? Sekarang kita boleh renungkan kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan lakukan saat ini dan apa yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita tidak ada yang pernah salah. Tinggal kita tunggu prosesnya. Kita lihat apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, tapi nyatanya dikatakan keadaan Tuhan Yesus sendiri sejak dia lahir sampai dia dewasa melayani, sampai dia mati di atas kayu salib, itu ada dalam kondisi yang sangat-sangat sederhana. Dan kita tidak dapat pungkiri itu. Nah, buat kita sekalian yang saat ini mungkin kita juga sedang menanti-nantikan janji Tuhan itu terrealisasi dalam kehidupan kita, tetap percaya pada Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan, dan saatnya nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali pada tentang kelahiran Tuhan. Tuhan itu lahir di tempat yang saya katakan tadi tidak layak untuk seorang bayi dilahirkan. Tapi justru di dalam kesederhanaan itulah ternyata Tuhan itu sudah merancang suatu skenario yang luar biasa. Karena apa? Di dalam Lukas pasal yang kedua, kita lihat. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-12, malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di padang. Dikatakan begini, malaikat itu berkata kepada para gembala-gembala, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seandainya pada waktu itu Tuhan itu tidak lahir di kandang domba, tidak lahir di palungan, kemudian malaikat-malaikat datang kepada para gembala menyampaikan sesuatu tentang kelahiran juru selamat itu. Malaikat berkata, telah lahir seorang bayi yang ada di dalam istana. Sudah lahir seorang bayi yang ada di dalam tempat yang sangat megah. Dia adalah seorang putra dari seorang raja. Nah, kira-kira malaikat gembala-gembala itu datang atau tidak untuk menemui bayi Yesus itu? Saya rasa tidak. Karena apa? Mereka pikir, saya tidak akan bisa masuk ke dalam istana. Saya tidak akan bisa masuk untuk menemui bayi Yesus. Karena apa? Karena ada di dalam istana. Tapi karena ada di dalam kandang domba. Nah, ini sesuai dengan profesi mereka sebagai gembala-gembala. Akhirnya mereka datang untuk mencari bayi Yesus itu, dan mereka menjumpai. Pada saat mereka pulang, mereka memuji-muji kebesaran Tuhan. Mereka terus memuliakan nama Tuhan dan berkata, ternyata benar apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Sudah lahir seorang putra juru selamat di kota Daud, yaitu di kandang domba, di palungan. Jadi apa yang dikatakan atau dijanjikan oleh Tuhan itu ternyata tidak pernah keliru, termasuk juga buat kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa saya bagikan buat kita semua mengenai keberadaan Yesus yang dinubuatkan sebagai raja oleh Yesaya, dan keberadaannya, kenyataannya dia pada waktu dia ada di dunia. Yang pertama saya akan bacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 19
Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 berkata begini. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang pertama adalah renungan kita di pagi hari ini, bahwa raja yang menjadi hamba itu ternyata buat kehidupan kita, dia adalah anak manusia yang mencari kita yang terhilang ini untuk menyelamatkan kita. Jadi misi Tuhan pada waktu dia lahir ke dunia ini adalah dia rindu supaya kita ini umat ciptaannya boleh kembali ada bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan pada waktu menciptakan manusia, Tuhan punya tujuan tertentu, yaitu supaya manusia itu memuliakan namanya, memuji, meninggikan nama Sang Pencipta. Tapi kenyataannya ternyata manusia jatuh ke dalam dosa. Dan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan itu terpisah. Dan Tuhan sudah berusaha membuat manusia itu bertobat. Dikirimkan banyak hamba-hamba Tuhan, dikirimkan banyak-banyak nabi, ya, supaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ternyata itu tidak bisa. Jadi untuk itulah raja di atas segala raja itu yang kita kenal dalam nama Yesus itu datang ke dunia dalam rupa sebagai seorang hamba. Jadi anak manusia datang untuk menyelamatkan dan mencari yang terhilang. Kita ini adalah umat Tuhan yang terhilang. Saya bertobat di tahun 90. Jadi sebelum tahun 90 saya adalah anak Tuhan yang terhilang. Dan puji Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan, Tuhan tangkap saya melalui suatu proses yang luar biasa. Ya, kalau saya ceritakan mungkin tidak selesai 2 jam. Tapi intinya Tuhan itu menangkap saya di tahun 1990 untuk datang, untuk memuji, memuliakan, dan melayani Tuhan. Jadi dengan keberadaan Tuhan sebagai hamba itu cukup, ya, untuk membawa kita itu menjadi dekat kepada Tuhan. Jadi keberadaan seorang hamba itu kan membuat kita itu merasa, oh ternyata Tuhan itu juga menjadi manusia. Dari karena Tuhan itu sudah menjadi manusia, dia serupa dengan manusia, yang mungkin pada waktu dia dalam rupa manusia juga dia mau, ya, memberkati setiap orang yang mengikut dia. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kita ini sebagai umat Tuhan yang terhilang, sebagai anak Tuhan yang terhilang, boleh ditangkap oleh Tuhan, dan kita boleh kembali menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi umat ciptaan Tuhan, menjadi manusia baru. Kehidupan saya khususnya sebelum di tahun 90 adalah kehidupan yang lama. Tapi pada waktu saya percaya kepada Tuhan, saya bertobat, saya menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, baru sudah datang. Jadi itu yang pertama. Jadi anak manusia datang untuk menyelamatkan dan mencari yang terhilang. Kemudian yang kedua adalah Kristus datang untuk melayani. Kenapa dia mengambil rupa seorang hamba? Karena dia mau melayani, ya. Dia mau melayani kita, umat manusia yang penuh dengan dosa ini. Kita lihat di dalam Markus 10. Markus 10 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itulah kenapa dia yang adalah raja mengambil rupa sebagai seorang hamba. Saudara, kalau bicara tentang pelayanan, ya, tentunya
kita ini semua mau mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kita mau semua mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kalau kita jadi nasabah bank, kita mau mencari bank yang terbaik yang bisa melayani kita sebagai nasabah. Kalau kita mau membeli sesuatu, membeli sepeda motor atau membeli mobil, kita akan cari showroom yang mempunyai pelayanan yang terbaik, yang bisa melayani seorang konsumen. Kita punya uang, dan di dalam dunia ekonomi dikatakan yang namanya pembeli adalah raja. Dan kita sebagai raja mau dilayani, ya, mendapatkan pelayanan yang terbaik pada saat kita mengeluarkan uang. Itu tidak salah, ya, itu benar. Kita semua mencari pelayanan yang terbaik di dalam hukum ekonomi, ya. Di dalam dunia sekuler kita berusaha mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tapi kadang-kadang sifat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik itu terbawa di dalam kehidupan kerohanian kita. Sifat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik itu terbawa pada saat kita bergereja. Kita maunya gereja itu terus melayani kita. Gak salah juga sih, memang tugasnya gereja kan itu melayani jemaat. Tapi kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, apakah kita cuma mau dilayani tok gitu, cuma mau dilayani saja? Apakah kita tidak mau mengambil bagian untuk menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani? Ada kata-kata bijak mengatakan gini, jangan kita pernah berpikir apa yang negeri atau negara bisa berikan kepada kita, tapi berpikirlah apa yang bisa kita berikan untuk negara kita. Kalau nggak salah itu kata-katanya John F. Kennedy. Nah, sekarang kita di dalam kehidupan kerohanian kita coba kita renungkan kata-kata Kennedy itu. Jangan pernah kita berpikir apa yang akan Tuhan berikan buat kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan buat kehidupan kita itu sudah jelas. Dia memberikan nyawanya untuk kita, menyelamatkan kita. Tapi coba kita berpikir apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan dari hidup kita. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan dari hidup kita. Karena di dalam kehidupan bergereja itu yang namanya pelayanan itu membutuhkan action dari semua jemaat, bukan cuma hamba-hamba Tuhan, bukan cuma pendeta, bukan cuma gembala sidang, tapi semua. Tuhan sendiri yang adalah sebagai raja, pada waktu dia datang dalam berupa anak manusia, dia menjadi hamba. Dia katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tapi masalahnya terkadang kita jadi keenakan terus dilayani oleh Tuhan. Keenakan gereja terus melayani kita. Keenakan hamba-hamba Tuhan terus melayani kita. Sekarang waktunya kita merenung, berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu sungguh membutuhkan sumbangsi kita. Sungguh membutuhkan reaksi kita, action kita. Apa yang bisa kita lakukan? Hamba-hamba Tuhan bilang begini, yang namanya pelayanan di gereja itu sebenarnya cuma perlu 3D yang bisa kita lakukan pelayanan di gereja. 1D dana, 2D daya, 3D doa. Itu 3. Kalau kita belum ada dana untuk kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, berikanlah tenaga kita, daya kita. Kalau kita tidak juga bisa memberikan dana dan daya, berikanlah doa kita untuk pekerjaan Tuhan. Kalau dana nggak bisa, daya nggak bisa, doa nggak bisa, itu namanya kebangetan.
Saya yakin kita semua bisa kok memberikan salah satu itu aja. Ya. Nggak bisa dana ya daya, tenaga. Nggak bisa dana, bisa kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Kita untuk berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Itulah yang menjadi visi dan tujuan kita. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi, kenapa Raja yang adalah Yesus itu datang ke dunia ini menjadi hamba? Yang pertama tadi, Anak manusia datang untuk menyelamatkan dan mencari yang terhilang. Kemudian yang kedua, Kristus datang untuk melayani, dan kita juga hendaknya mengikuti teladan Kristus untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawanya. Kita berharga, kita mulia di mata Tuhan. Untuk itulah Dia datang, ya, dalam rupa sebagai anak manusia yang kita peringati saat ini, di pagi hari ini. Seandainya Tuhan itu tidak lahir 2000 tahun yang lalu, itu otomatis tidak ada kematian Tuhan. Karena tidak ada kematian Tuhan, itu tidak ada penebusan dosa, tidak ada kebangkitan. Dan kalau itu semua tidak ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang bernasib malang. Kalau tidak ada kelahiran Tuhan, tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan, selesai hidup kita. Kita cuma bisa hidup berapa puluh tahun di dunia ini. 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sudah jarang orang yang berumur 80 tahun. Tapi karena Tuhan itu begitu menghargai keberadaan kita sebagai umatnya, katakan kita ini berharga dan mulia, makanya Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan harganya itu sangat mahal. Harganya sangat mahal karena dibayar dengan darah Dia sendiri. Jadi seberapa banyak kekayaan raja-raja di dunia ini, Raja Salomo, Raja Nebukadnezar, dia bisa membangun patung yang sangat tinggi sekali, patung dari emas, tingginya sampai 60 hasta atau 27 meter. Itu kekayaannya luar biasa, tapi itu tidak bisa menebus dosa manusia. Emas, perak, permata tidak bisa menebus dosa kita. Yang bisa menebus hanya darah Yesus. Makanya kalau Tuhan itu sudah menganggap kita itu berharga, mulia di matanya, jangan jadikan kita hidup sebagai orang Kristen yang murahan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang gampangan. Menjadi orang Kristen yang hanya datang pada Tuhan kalau ada masalah. Apapun juga kondisi kita, biarlah kita boleh datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita ini adalah umat Tuhan yang sangat berharga, yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang Kristen itu yang menjadi undur daripada Tuhan hanya karena hal-hal yang sepele. Ada yang cuma kecewa dia mundur, ada yang cuma karena jodoh dia mundur, ada yang cuma karena harta dia mundur. Dan kita semua
adalah umat-umat pilihan Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Untuk itu peliharalah ya iman kita kepada di dalam Tuhan. Jangan kita menjadikan kehidupan kita sebagai orang Kristen yang murahan. Karena kita ini adalah umat Tuhan yang sangat berharga, mulia. Kita ini permata-permata Tuhan, umat tebusan Tuhan. Untuk itu dia datang 2000 tahun yang lalu dalam kesederhanaan. Dari bayi sampai dia anak-anak, dewasa, melayani sampai dia mati di atas kayu salib. Itu dilakukannya karena apa? Karena kasihnya kepada kita, karena cintanya kepada kita. Untuk itu biarlah kita menjadikan kehidupan kita itu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang boleh menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Jangan menjadikan Tuhan itu cuma sebagai batu loncatan, tapi jadikan dia sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Apapun juga yang terjadi dalam hidup kita saat ini, Tuhan tahu saat ini mungkin kita ada dalam keadaan kesulitan ekonomi, mungkin saat ini kita ada dalam kondisi menganggur. Tuhan tahu. Tapi biarlah kondisi kita saat ini kita jadikan sebagai pembelajaran, sebagai proses dalam kehidupan ini untuk kita semakin dekat lagi pada Tuhan. Karena saatnya nanti kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita jadikan momen Natal di pagi hari ini menjadi sesuatu perenungan apa yang kita bisa kerjakan di dalam keikutsertaan kita pada Tuhan, dalam pengiringan kita pada Tuhan. Dia yang adalah seorang raja, dia adalah pencipta langit dan bumi, mau ada bersama-sama dengan ciptaannya. Karena apa? Karena dia begitu mengasihi kita sebagai ciptaannya. Dia tidak mau kehilangan kita. Untuk itulah dia datang ke dunia ini untuk kita semua, karena kasihnya kepada kita. Jadi biarlah kelahirannya 2000 tahun yang lalu boleh terus memacu motivasi kita semakin setia lagi kepada Tuhan, bahwa keberadaan Tuhan dalam hidup kita itulah yang menjadi berkat dan menjadikan hidup kita semakin berarti di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah raja di atas segala raja. Tapi Engkau mau datang dalam rupa seorang anak manusia. Bukan hanya sebagai anak manusia saja, tapi Engkau mengambil rupa sebagai seorang hamba ya Tuhan, dan datang untuk melayani kami, umat yang berdosa, yang seharusnya tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tapi karena kebaikan Tuhan, kami boleh dilayakkan, kami boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan karena Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mensyukuri kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan, dan kami boleh menjadikan momen Natal ini ya Tuhan, untuk kami boleh semakin dekat lagi kepada Tuhan, semakin setia lagi kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang ada bersama dengan kami. Sungguh kami bersyukur, dalam suka, dalam duka, Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam setiap musim hidup kami, Engkau ada ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati setiap umat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Apapun juga yang jadi pergumulan, biar Tuhan dilik dan berikan yang terbaik untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan hiburkan yang susah, Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan sembuhkan yang sakit ya Bapa, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal dalam kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus satu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih kita berdiri, kita akan berdiri. Hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang senantiasa kami mematuhi, memahami, menjalankan kehidupan kami. Terpujilah bagi nama-Mu untuk selama-lamanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk pagi ini bagi setiap jemaat yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Di dalam segala pergumulan, di dalam segala permasalahan, kami percaya dan kami yakin ya Tuhan. Hari ini mereka mendengar firman Tuhan dan memahami firman Tuhan, maka diberkati mereka yang melakukan serta memuji dan membesarkan nama Tuhan. Segala pergumulan, segala tantangan dalam kehidupannya, kami percaya Tuhan,
Kau akan menolong, memimpin dan menyertai ya Bapa, mengangkatnya dan berikan kekuatan dan damai sejahtera. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk pemerintahan bangsa kami. Kami percaya Tuhan Kau tolong pada momen-momen Natal seperti ini. Kami yakin ya Tuhan, biarlah mereka semua yang duduk dalam pemerintahan jadi takut akan Kau ya Bapa, sehingga dalam menjalankan segala pemerintahan ini ya Bapa, sesuai dan kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu. Kami percaya dan kami yakin semua karena anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa. Saudara semua Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Biarlah kita memahami dan kita menjalankan kehidupan kita dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai yang keempat, ayat 8 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan domba ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitahu kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Mari sahabat-sahabat kekasih dalam Tuhan, biarlah kita angkat tinggi-tinggi tangan kita. Kita dengarkan dan kita bangkitkan baik-baik. Jangan takut dan jangan gentar, sebab telah lahir bagi kita semua bayi, yaitu Juru Selamat kita, Tuhan Yesus, yang memberkati kita. Maka kiranya Tuhan akan memberkati kita semua mulai hari ini, besok, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Immanuel, Allah berserta dengan kita. Puji bagi nama Tuhan. Yang percaya berkata, amin.